Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Hokage Jalan Ryo. Bab 31 Mode Sage. Fukasaku mengira Ryo akan sangat sedih mendengar berita ini. Dia tidak berharap dia tetap tenang. Apakah karena dia tidak terlalu memahami kekuatan mode Sage? Jiraiya bertanya-tanya. Bagaimanapun, dia dan Minato saling memandang dan memutuskan untuk tidak memberitahunya tentang nilainya untuk saat ini, untuk menghindari membuatnya merasa sedih. Namun, bukan itu masalahnya. Ryo mengerti bahwa ketika menggunakan es, dia menjadi bagian dari alam itu sendiri, dan dia tidak membutuhkan mode petapa. Apa yang dibawa oleh energi alam ke dalam pikirannya? Jubi. Ryo ingat dengan jelas bahwa Kurama memberitahu Naruto tentang Jubi sebagai energi alam. Apa yang dibicarakan tentang Jubi? Kaguya. Cara mode es yang dijelaskan oleh Ryo ini benar-benar memungkinkannya untuk berkembang menjadi level yang sebanding dengan kekuatan Kaguya. Ya, dia tidak memiliki energi yang sebanding dengan Jubi. Tetapi mode esnya jika dikendalikan dengan baik dapat menjadi sesuatu yang sebanding dengannya, karena dia dapat menggunakan semua energi alam di sekitarnya. Mungkinkah ini berkembang dengan cara lain, seperti mengubah saringannya menjadi Rinnegan? Ryo merasa, untuk pertama kalinya, dia menghargai dengan baik kartu truf yang diberikan kepadanya saat menyeberang. Fukasaku-sama, apa yang harus aku lakukan untuk mempelajari mode Sage? Tanya Ryo seolah tak tahu harus berbuat apa. Ryo-chan, jika kamu ingin belajar kamu harus pergi ke salah satu dari 3 wilayah suci bijak Gunung Myoboku, Hutan Shikotsu dan Gua Ryuchi. Kamu sudah menjadi kontraktor klan kami, jadi Gunung Myoboku selalu menyambut kamu. Bos, menurutmu apakah anak itu bisa belajar senjutsu? Iya, seperti yang aku katakan sebelumnya, mode khusus Ryo melindunginya dari kewalahan oleh energi alam. Dia hanya perlu belajar menyerapnya. Tapi kamu bilang dia tidak akan pernah bisa mempelajari mode Sage. Bagaimana dia bisa pergi ke sana untuk mempelajarinya? Minato dan Jiraiya bermaksud menyembunyikan manfaat mode Sage dari Ryo, karena tidak bisa mempelajarinya seharusnya bukan pukulan kecil baginya. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Pa akan setuju yang pergi untuk mempelajarinya di Gunung Mokjoku. Dia tahu bahwa Ryo tidak bisa memasukinya dan berjanji akan membiarkannya berlatih. Semua orang yang hadir menjadi bingung dengan ini. Ryo-chan memang tidak bisa masuk ke mode petapa, karena dia tidak perlu. Afinitasnya untuk energi alam dalam modenya sendiri melebihi mode bijak, tetapi dia tidak perlu bergantung pada cakra. Aku tidak tahu apakah, di masa depan, ini akan menjadi lebih baik atau lebih buruk baginya. Fukasaku-sama, kamu bilang aku tidak bisa masuk mode Sage setelah elementisasi es. Lalu bisakah kamu memberitahu aku, jika aku mengangkatnya seperti ini, apakah itu akan berbeda? Saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia kembali ke status normalnya. Apakah status khusus ini disebut elementisasi es? Itu adalah nama yang sangat cocok, tapi aku khawatir kamu bisa memasuki mode bijak bahkan dalam keadaan kamu saat ini. Mengapa? Ryo tidak pernah menyangka bahwa jawabannya adalah tidak bisa. 2 alasan Ryo-chan. Di satu sisi, kamu tidak memiliki cukup cakra untuk itu. Kedua, karena kamu sudah dibaptis dengan energi alam saat kamu masih belajar memurnikan cakra. Ketika kamu pertama kali menyempurnakan cakra kamu, aku yakin kamu memiliki lebih banyak cakra daripada kebanyakan orang seusia kamu. Ryo ingat pertama kali dia mengekstraksi cakra. Dia memiliki level yang sangat tinggi untuk anak berusia 4 tahun. Bahkan untuk seorang Uzumaki seusia itu, ukurannya tidak akan sebesar itu. Namun, selama tahun-tahun berikutnya, level cakranya meningkat pada kecepatan normal. Dia selalu melebihi rekan-rekannya, tapi itu hanya karena dia memulai dengan baik. Ya, memang aku punya lebih banyak
Dibaptis dengan energi alam jelas merupakan hal yang baik bagi kebanyakan orang, tetapi belum tentu ideal untuk kamu. Tingkat penyerapan energi alami kamu sendiri seharusnya sudah sangat cepat. Dengan baptisan, itu menjadi lebih cepat. Menyerap energi alam terlalu cepat tidak akan memberi waktu pada cakra kamu untuk bergabung dengannya, memaksa kamu melakukan apa yang kamu sebut elementisasi es setiap kali kamu mencoba memasuki mode petapa. Setelah mendengarkan kata-kata Pa, mata Rio kehilangan sinarnya. Sepertinya dia tidak akan pernah bisa mencapai tujuannya ini. Rio masih menginginkan peningkatan daya yang dihasilkan oleh mode Sage. Tapi sepertinya dia hanya bisa menggunakan es dengan energi alami. Masalahnya adalah dia mungkin harus bergantung hanya pada cakra untuk rilis lainnya. Rio merasa dipenjara di dalam tubuhnya yang berusia 7 tahun ini. Dia ditakdirkan karena dibatasi dengan cakra maksimum tubuhnya. Sekarang maksimum itu hampir tidak ada di tanggul dari Jounin khusus. Masalah dengan memiliki tubuh seperti itu tidak dapat diselesaikan untuk saat ini, tetapi konsumsi cakra yang berlebihan untuk elementisasi dapat diselesaikan dengan mempelajari senjutsu. Hal ini membuat Rio bersemangat untuk masa depan, karena dia akan dapat menggunakan banyak jutsu es tingkat tinggi tanpa menggunakan cakra. Dia memperkirakan bahwa ini seharusnya cukup baginya untuk melawan Kushina dalam mode jubahnya, dan sementara dia hampir setingkat Kage dengan itu, Rio masih menginginkan lebih. Perang Dunia Ketiga bukanlah masalah kecil. Fukasaku-sama, kapan kita bisa mulai? Rio bertanya dengan tidak sabar. Kapan saja, selama Jiraiya-chan setuju. Aku tidak keberatan. Iblis kecil ini adalah Yamanaka, dan murid Kushina. Mempelajari senjutsu hanya akan meningkatkan kekuatannya, dan itu bagus untuk kepentingan Konoha. Jiraiya selalu memiliki Konoha di atas segalanya. Dia tahu bahwa klan Inochikacho selalu setia pada desa, dan bahwa Kushina adalah pewaris kehendak api. Murid-muridnya seharusnya tidak jahat. Dan anak ini adalah tulang punggung rumah sakit Konoha. Dia sangat senang setuju. Kalau begitu Ryo-chan, persiapkan dirimu, dan 3 hari kemudian, kamu akan dipanggil kembali oleh Ma. Oke, terima kasih banyak, Fukasaku-sama. Jika tidak ada lagi, aku akan pergi. Bos, hati-hati. Jiraiya menjawabnya. Fukasaka melambai pada semua orang dan kembali ke Gunung Myoboku. Rio, jangan berlatih besok. Pergilah dengan Kushina dan beli beberapa MR Plus dan beberapa pil makanan. Minato menepuk bahu Rio saat dia memberitahu dia nasihat itu. Kata-katanya datang dengan ingatannya sendiri, dan membawa kembali beberapa kepikiran Jiraiya juga. Wajah keduanya berubah menjadi hijau. Rio juga teringat perkataan Minato tentang makanan yang dikonsumsi di Gunung Myoboku. Kushina-ne-chan, kumohon. Ayo berbelanja denganku besok. Baik, tapi apa yang terjadi dengan mereka? Kushina bingung tentang apa yang terjadi pada 2 kontraktor lainnya, karena dia tidak tahu tentang makanan itu. Aku juga tidak tahu. Mereka baru saja menyebut Gunung Myoboku. Itu dia. Mungkin karena makanan di sana tidak enak. Apakah itu Minato? Kushina bertanya pada pacarnya. Ya, itu benar. Minato hanya ingin berhenti membicarakan topik ini. Kakashi, besok kamu akan menemaniku juga. Rio tiba-tiba teringat bahwa Kakashi diabaikan oleh semua orang. Kakashi, di sisi lain, terus mengerjakan rasengan. Mendengar perkataan Rio, dia berhenti dan mengangguk. Rio telah tinggal di Konoha sekarang selama lebih dari 7 tahun. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup ini dia melangkah ke dunia luar. Bab 32 Fuinjutsu Uzumaki. Keesokan harinya, Kushina pergi keluar dan mendapatkan banyak makanan untuk Rio, dengan banyak pil makanan juga. Kakashi dan Rio berjalan di belakangnya, mendiskusikan perkembangan lebih lanjut dari Chidori. Sore harinya, Rio memberitahu ibunya Chinsei, bahwa ia ingin pergi ke Gunung Myoboku untuk berlatih. Meskipun dia tidak ingin melepaskannya, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara bagi putranya untuk berkembang. Dia mampu,
sebagai ibunya, membaca pikirannya. Dia hanya mengangguk setuju. Keesokan harinya, Jiraiya dan 4 orang biasanya bertemu di tempat latihan ketiga. Seperti biasa, Minato melatih Dewa Petir Terbang, Kakashi berlatih rasengan, dan Kushina mengajari Ryo tentang segel. Karena Kushina tidak tahu berapa lama Ryo akan pergi, dan dia sudah selesai mengajarinya segel 5 elemen dan metode penyegelan jahat. Ryo tidak memiliki cukup waktu untuk menerapkan apa yang dia pelajari saat ini. Dia harus membuka saringannya, melihat dan merekam detailnya, lalu melakukan aplikasi nanti dengan kecepatannya sendiri. Ryo, segel berikutnya yang akan kita pelajari adalah salah satu dari segelintir S-kelas dari klan Uzumaki. Kushina berdiri saat dia membicarakannya. Apa itu Nesan? Itu adalah segel yin. Teknik ini awalnya dikembangkan untuk wanita Uzumaki untuk menjaga penampilan muda mereka dan terlihat awet muda selamanya. Tapi setelah dikembangkan lebih lanjut oleh Mito Oba-chan dan Tsunade-chan, segel Hyakugo tingkat lanjut bisa saja disesuaikan untuk membuatnya menggunakannya untuk pemulihan cepat selama pertarungan. Ryo tahu betul, segel yin. Tsunade dan Sakura menggunakannya untuk menyimpan sejumlah besar cakra selama periode waktu tertentu di segel di dahi mereka. Ryo berpikir bahwa awet muda adalah efek samping yang disambut baik dari segel, tapi sepertinya itu adalah motif utamanya. Di kedua dunia tempat dia tinggal, awet muda adalah impian terbesar wanita. Kushina-chan, bisakah aku menggunakan segel seperti itu? Ryo tidak bisa menahan daya tarik dari segel kelas S. Tentu saja kamu bisa. Namun untuk pengguna pria hanya akan menyimpan cakra kemudian melepaskannya sebentar. Masa muda jangka panjang dan mengatur metabolisme untuk pemulihan adalah efek yang terbatas pada wanita. Berapa lama seseorang bisa mempertahankan ledakan cakra Nechan itu? Rekornya sekitar 10 menit. Ryo mengerti kenapa dia tidak pernah melihat pria menggunakan teknik seperti itu. Setelah bertahun-tahun jika menyimpan cakra dalam segel, seseorang mendapat 10 menit, tanpa jutsus khusus seperti kelahiran kembali penciptaan Tsunade. Oi Nechan, teknik ini agak timpang. Maksud kamu apa? Kushina sering mendengar kata-kata aneh yang keluar dari mulut Ryo, tapi apa yang dia ucapkan sekarang cukup masuk akal. Maksud aku, ini tidak ada manfaatnya bagi aku, bahkan mungkin sia-sia untuk menggunakannya. Maksud aku, seperti yang kamu katakan, sepertinya ini tidak ada artinya bagi aku. Ini segel kelas S tapi aku tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Kalau begitu, kamu tidak harus mempelajarinya. Aku akan mengukirnya untukmu. Mendengar bahwa Ryo tidak tertarik dengan segel ini, Kushina tidak berusaha memaksanya untuk mempelajarinya. Sebagai gantinya, dia mengukir segel berbentuk berlian di lengannya. Meskipun mereka sudah saling kenal hanya beberapa bulan, hanya sedikit orang yang sedekat Ryo dengan Kushina. Dia tidak memiliki larangan apa yang harus dia ajarkan. Ryo menghabiskan sepanjang hari mendengarkan penjelasannya tentang segel. Tidak termasuk teknik penyegelan biju, Kushina mengajari Ryo dasar-dasar semua segel utama. Minato, kemari. Setelah dia menunjukkan segel tetragram ganda, Kushina tampak ragu-ragu sejenak, dan kemudian menelepon pacarnya. Setelah keduanya bernegosiasi sebentar, dia mengangguk setuju. Ryo, para Uzumaki juga memiliki segel terlarang. Setelah berkonsultasi dengan Minato, kami memutuskan untuk mengajarimu teknik ini bersama. Dia kemudian melihat ke arah Minato, yang menangkap kata-katanya. Ryo, teknik ini disebut Reaper Deat Seal. Itu hanya dapat digunakan sekali, dan itu benar-benar dilarang. Minato terlihat lebih serius dari sebelumnya. Ya, dengan teknik ini, pengguna akan menyebabkan kematiannya dan musuhnya. Setelah selesai, Shinigami akan menelan jiwa mereka, dan keduanya akan mati, dan menghabiskan keabadian bertarung satu sama lain di dalam perutnya. Mereka tidak pernah bisa dibebaskan. Penjelasan Kushina sangat mengerikan. Ryo tahu semua tentang teknik ini. Itu yang digunakan untuk memisahkan Kyuubi.
Sebenarnya, di manga, hanya Rikudo Senin dan Shinigami yang able untuk membagi biju. Yang pertama membagi Jubi menjadi 9 biju, dan yang terakhir membagi Kurama menjadi 2. Bagi Ryo, Shinigami adalah makhluk yang bahkan mungkin melampaui Rikudo Senin. Ryo kurang lebih adalah seorang ateis. Baginya, dewa hanyalah manusia lain yang kebetulan mencapai apa yang tidak bisa dilakukan orang lain, atau lebih dari transendensi manusia ke tingkat keberadaan yang baru. Ryo, ini adalah teknik yang sangat berbahaya, dan kuharap kamu tidak perlu menggunakannya. Aku mengerti Nisan. Setelah Ryo menerima pembelajaran segel, Minato melanjutkan untuk menunjukkan kepadanya segel tangan yang terlibat. Urutannya hanya terlalu panjang untuk dihafal: ular, babi, domba, kelinci, anjing, tikus, burung, kuda, ular, tepuk tangan. Setelah ia mampu menangkap urutannya, Ryo menjadi orang non-Uzumaki kedua yang pernah mempelajari segel terlarang eksklusif ini, dengan Minato menjadi yang pertama. Setelah kehancuran desa tersembunyi oleh gelombang berputar, sebagian besar Uzumaki sudah mati. Kebanyakan orang yang masih hidup memiliki nama belakang palsu. Segel itu sudah langka menunggu untuk dilupakan. Tidak ada lagi orang yang memaksakan penyembunyian rahasia. Kushina mengajarkannya sebelumnya pada Minato, dan sekarang dia menunjukkannya pada Ryo. Tanpa mereka sadari, malam telah menimpa mereka. Besok adalah hari keberangkatan Ryo. Minato mengundang mereka semua untuk barbeque sebagai hadiah perpisahan untuk Ryo. Kalau begitu, Kushina-ne-chan, Minato-nisan, Kakashi, sampai jumpa lagi. Setelah barbeque, Ryo dan yang lainnya saling mengucapkan selamat tinggal. Kembali ke rumahnya, dia menemukan ibunya sudah tertidur. Ryo tidak mengganggunya. Dia baru saja berbicara dengan Inoichi yang baru saja kembali dari misi, dan menyuruhnya untuk menjaganya. Keesokan paginya, Ryo menggunakan summoning dan summonet Fukasaku. Siap, Ryo-chan. Ya, Fukasaku sama. Ayo pergi. Ryo melihat teratai besar di hadapannya, melihat sekeliling, dia tidak lagi di Konoha. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.